Halo marketers, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konsep terbaru dari Marketplace yang juga sudah dibukukan, yaitu Leadership 3.0. Pada kesempatan yang singkat ini ada 3 hal yang ingin saya bahas. Pertama, apa itu Leadership 3.0? Yang kedua, kenapa kita butuh Leadership 3.0? Dan yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan Leadership 3.0 ini dalam pekerjaan kita sehari-hari. Baik, pertama, apa itu Leadership 3.0? Jadi kalau ada Leadership 3.0 tentu ada Leadership 1.0 dan Leadership 2.0. Leadership 1.0 adalah ketika seseorang hanya mengandalkan garis keturunan dalam konteks kepemimpinan. Misalnya karena ayah ibunya bangsawan atau ayah ibunya pengusaha sukses, ya dia mendapatkan kepemimpinan, kemampuan dalam memimpin hanya dengan mewarisi apa yang sudah dimiliki oleh orang tuanya. Yang kedua adalah Leadership 2.0, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada titel dan jabatan. Jadi seseorang bisa menjadi leader ya karena dia memang punya titel sebagai supervisor atau manajer di dalam perusahaan. Jadi orang ikut dia, mengikuti kata-kata dia karena kita adalah atasan bagi mereka. Nah yang ketiga, ini yang kemudian menarik dan perlu kita dalami adalah Leadership 3.0 ini. Ini adalah kemampuan memimpin tanpa mengandalkan titel dan jabatan. Artinya orang mengikuti kita, kata-kata kita ataupun perbuatan kita karena mereka memang mengakui bahwa kita layak untuk menjadi pemimpin. Jadi mereka ikut kemauan dan kata-kata kita secara sukarela. Nah, kenapa kemudian kita membutuhkan Leadership 3.0 ini? Karena dalam konteks kepemimpinan, salah satu esensi dasar dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempersuasi, mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan kita, kata-kata maupun perbuatan kita. Ketika kemudian orang mau mengikuti kemauan atau kata-kata kita secara terpaksa, maka tidak akan optimal apa yang mereka lakukan. Berbeda kalau kemudian mereka benar-benar sukarela mengikuti apa yang kita katakan dan kita lakukan. Itulah kenapa Leadership 3.0 ini menjadi penting, karena disitulah kemudian kita bisa mengajak, mempengaruhi orang lain untuk ikut kata-kata dan perbuatan kita secara sukarela. Sehingga potensi yang mereka miliki bisa keluar dengan optimal. Nah, tinggal bahasan terakhir, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam konteks sehari-hari. Nah, di buku ini kita sudah membahas cukup panjang lebar, tapi akan saya coba ringkas. Ada 6 aspek yang perlu diperhatikan agar seseorang bisa menjadi leader 3.0. Pertama adalah aspek fisik, penampilan. Jadi cara bicara, cara berpakaian, bahkan dari bau badan, itu akan mempengaruhi persepsi orang terhadap kemampuan kepemimpinan kita. Karena ini adalah first impression, impresi pertama yang akan menjadi penilaian orang terhadap kita. Apakah kita layak sebagai pemimpin atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek intelektual. Di sini bukan berarti loh bahwa seorang leader harus IQ-nya tinggi. Aspek intelektual di sini berarti kemampuan untuk mensistematikakan masalah, sehingga orang bisa memahami ide dan pikiran kita secara lebih mudah. Dan yang kedua, bagaimana seseorang memiliki ide yang kreatif, sehingga tidak hanya menyampaikan ide yang itu saja. Itu di antara esensi dari kemampuan aspek intelektual. Selanjutnya yang ketiga adalah kemampuan emosional. Itu kemampuan untuk mengekspresikan emosi dan membaca ekspresi orang lain, kondisi emosi orang lain. Seorang pemimpin yang baik adalah ketika dia bisa mempengaruhi emosi audiensnya, orang-orang di sekelilingnya. Dan yang keempat adalah aspek sociability atau kemampuan sosial. Itu bagaimana seseorang bisa memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Seringkali seorang teknisi, seorang akuntan, dia sangat pandai menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pribadi. Tapi ketika terkait dengan hubungan antar manusia, seringkali mereka tidak bisa menyelesaikan masalah. Padahal ini adalah salah satu esensi penting dalam bagaimana seseorang menjadi leader. Dan yang kelima adalah aspek personability. Artinya, ini sudah masuk tataran tanda kutip spiritual. Jadi bagaimana seseorang bisa memahami esensi hidupnya, visi misi hidupnya. Karena ini akan menjadikan dia memiliki arah yang jelas dalam hidupnya. Dan yang terakhir, yang paling mendasar adalah aspek moral. Seringkali seorang pemimpin, dia gagah luar biasa secara fisik, sangat pandai, bisa mengaduk-aduk emosi audiens, tetapi cacat dari sisi moralnya. Ketika ini terjadi, maka hancur sudah reputasi dia sebagai pemimpin. Itulah 6 aspek Leadership 3.0 yang nanti akan
kita bahas dalam seminar series yang akan dilakukan oleh Marcus Institute secara maraton di 16 kota di seluruh Indonesia, dari Medan hingga Jayapura. Jadi nantikan kami di kota Anda.